Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Di modul keempat ini, kawan-kawan atau kita bersama akan belajar satu tema yang berbeda. Ini adalah lanjutan dari tema modul ketiga ya, yaitu temanya di modul keempat ini adalah ketika yang lelah adalah pikiran. Nah, kadangkala kawan-kawan kita yang mengalami asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, was-was, overthinking itu tidak menyadari bahwa ini adalah kelelahan pikiran atau kelelahan mental psikologis ya. Di mana overthinking ini bekerja seperti toksin halus atau racun yang bekerjanya itu halus ya, tidak terlihat karena berada di dimensi pikiran. Berada di dimensi pikiran, tidak seperti luka ketika tersayat pisau atau tertusuk jarum terlihat di tubuh fisik terlihat keluar darahnya. Tapi kalau overthinking itu berada di dimensi psikis, di dimensi pikiran, jadi tidak terlihat secara kasat mata. Akan tetapi ya dampaknya itu akan terlihat secara tubuh fisik. Nah, juga secara mental itu juga terlihat. Secara tubuh fisik di modul ketiga sudah kita bahas ya. Nah, di modul keempat ini cenderung atau kita fokus di kelelahan tentang pikiran, sisi psikologisnya. Karena apa? Sekali lagi, overthinking itu seperti toksin yang bekerjanya itu rapi, halus, ya, seperti tidak terlihat. Nah, seperti apa? Ibaratnya ada musuh tapi bergerilya, tidak di tidak di depan kita langsung berhadapan-hadapan, tapi secara sembunyi-sembunyi menyerang, menggerogoti kemerdekaan kita, kebebasan kita. Nah, atau bahkan kualitas hidup diri kita. Nah, kawan-kawan, kita digerogoti apa? Oleh overthinking, pikiran negatif. Nah, dampaknya atau manakala yang lelah ini adalah pikiran, maka yang muncul fenomenanya adalah kegelisahan di antaranya. Kawan-kawan, ibu dan bapak merasa muncul rasa gelisah. Gelisahnya karena apa? Bingung ketika ditanya. Kenapa gelisah? Nggak tahu. Mikirkan apa? Akan jawab, saya nggak mikir apa-apa. Nah, kemudian apa? Cenderung lebih sensitif, mudah marah, ya. Kemudian mudah tersinggung, mudah baper. Kemudian apalagi ah, cenderung lebih sulit untuk rileks ataupun tenang. Nah, manakala pikiran menjadi seperti pasar malam ya, ketika pikiran dijadikan sebagai ajang pasar malam, tahu sendiri kan, manakala ada pasar malam ya, ketika pasar malam itu diadakan misalnya di lapangan sepak bola atau stadion, biasanya apa yang terjadi? Di area stadion itu pastinya atau tentunya banyak kerusakan-kerusakan rumput yang awalnya hijau jadi pada mati ya, banyak yang layu, kemudian tanaman-tanaman mungkin di area stadion, di area lapangan itu juga banyak yang mungkin banyak yang patah, banyak dirusak oleh mungkin pedagang di situ ataupun juga bahkan pengunjung, oknum-oknumnya ya kawan-kawan. Nah, di sini oknum pikiran, nah ini menerobos di dalam jantung pertahanan kemerdekaan kita sebagai pribadi unggul, sebagai pribadi yang merdeka. Nah, sehingga apa? Pikiran kita itu seperti dijadikan seperti pasar malam yang setiap hari itu buka 24 jam, bahkan tidak pernah tutup. Di malam hari overthinking, tengah malam overthinking, subuh overthinking, ya pagi hari mau kerja overthinking, di kerjaan overthinking, mau istirahat isomasi yang juga overthinking, mau pulang overthinking, di jalan overthinking, mau maghrib gelisah overthinking. Nah, pasar malamnya nggak pernah tutup. Apa yang terjadi? Nah, tentunya banyak sekali kelelahan atau eh, degradasi suasana yang awalnya nyaman terjadi nggak nyaman.
muncul banyak skenario-skenario negatif yang datang silih berganti, bahkan datang banyak situasi kondisi yang nggak nyaman datang berbarengan, membuat kawan-kawan terasa apa? Tidak mudah membedakan mana yang ini nampak, mana yang nyata, mana yang ini adalah hanya ilusi, mana yang nyata, mana yang ilusi, mana yang nyata, mana yang hanya perasaan takut saja. Kemudian di sisi spiritualnya, ya di kualitas spiritual, kualitas kedekatan sama Tuhan, Allah, pikiran yang dominan dengan overthinking, pikiran negatif, takut cemas, itu juga apa? Merasakan satu ketidaknyamanan saat beribadah, ketika berzikir, berdoa saja, itu kadang juga apa tidak fokus, bersyukur saja juga sulit terasa. Nah, bagaimana hal ini bisa disabotase oleh yang namanya pikiran negatif, overthinking dengan pikiran negatif dan kecemasan ataupun ketakutan. Jadi apa? Secara psikologis terganggu, dimensi psikisnya terganggu, dimensi spiritual pun juga terganggu, ya kan? Terjadi apa? Penurunan kualiti ibadah, kualiti mental, terdegradasi karena apa? Sabotase bajak laut, overthinking. Untuk itu kawan-kawan, yang perlu dilakukan adalah sadari bahwa kawan-kawan sedang overthinking atau pikirannya baru negatif. Caranya bagaimana? Ucapkan, ya Allah, saya akui saat ini saya baru ada pikiran negatif. Apa? Ya Allah, saya terima, ya Allah. Nah, itu salah satu contohnya bagaimana kawan-kawan bisa apa? Bisa memperbaiki situasi dan kondisi overthinking tidak semakin menjadi jadi lakukan secara rutin, dilatih dan praktek. Mudah-mudahan manfaat. Kita akan lanjut di modul ke-5 ya. Silakan di modul keempat ini kawan-kawan praktek ya. Dipraktekkan karena ilmu sehebat apapun tidak akan ngefek tanpa dipraktekkan. Yang penting diakui dulu bahwa ada overthinking, pikiran negatif ataupun apa. Ya, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum.